Malam itu, Jakarta tidak tidur. Lampu-lampu gedung perkantoran menyala lebih lama dari biasanya, layar televisi menampilkan grafik rupiah yang jatuh seperti batu, dan di ruang-ruang rapat tertutup, suara AC bercampur dengan napas para pengambil keputusan yang tegang. Tahun 1998, negara hampir runtuh, perusahaan bangkrut massal, bank ambruk satu persatu, harga beras melonjak, orang-orang panik. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu lembaga yang tetap berdiri, tidak bangkrut, tidak tutup, tidak hilang. Bank Indonesia. Pertanyaannya sederhana, hampir terdengar naif. Kalau negara bisa bangkrut, kalau bank swasta bisa kolaps, kalau perusahaan raksasa bisa lenyap dalam semalam, kenapa Bank Indonesia tidak pernah bangkrut? Jawabannya tidak sesederhana, karena mereka pintar atau karena mereka berkuasa. Jawabannya tersembunyi dalam cara uang diciptakan, dalam psikologi kepercayaan, dan dalam sejarah panjang krisis yang membentuk wajah ekonomi Indonesia hari ini. Untuk memahaminya, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke masa ketika Indonesia baru berdiri sebagai negara merdeka dengan ekonomi yang rapuh, inflasi ratusan persen, dan sistem keuangan yang nyaris tidak ada. Bank Indonesia lahir pada tahun 1953, mewarisi bangunan, sistem, dan trauma dari De Javas Bank peninggalan kolonial Belanda. Sejak awal perannya bukan untuk mencari untung seperti bank biasa. Tugasnya adalah menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, stabilitas sistem keuangan. Tiga kata yang terdengar teknis, tapi dampaknya menentukan hidup jutaan orang. Disinilah perbedaan fundamental itu muncul. Negara hidup dari pajak, utang, dan kepercayaan investor. Jika pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan, defisit membengkak. Jika utang menumpuk dan kepercayaan hilang, negara bisa kehabisan uang tunai. Sejarah dunia penuh dengan cerita itu, dari Yunani pada 2010 hingga Argentina yang berulang kali gagal bayar. Negara bisa bangkrut karena ia harus membayar kewajibannya dengan uang yang benar-benar terbatas. Bank Indonesia bermain di permainan yang berbeda. Ia bukan peminjam murni, ia adalah pencipta likuiditas. Ia mengendalikan pasokan uang. Dalam batas tertentu, Bank Indonesia bisa menciptakan rupiah, bukan dengan mesin cetak yang sembrono, tapi melalui instrumen kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, giro wajib minimum. Instrumen-instrumen yang terdengar membosankan ini adalah tuas kekuasaan ekonomi yang sangat nyata. Namun kekuasaan itu tidak datang tanpa bahaya. Sejarah mencatat bagaimana bank sentral yang kehilangan disiplin bisa menghancurkan negaranya sendiri. Jerman tahun 1923, Zimbabwe tahun 2008, Venezuela di dekade 2010-an. Ketika uang dicetak tanpa kendali, inflasi berubah menjadi monster. Nilai uang runtuh, kepercayaan hilang. Bank sentral memang tidak bangkrut secara teknis, tapi masyarakatnya yang membayar harga paling mahal. Indonesia hampir merasakan itu. Krisis Asia 1997 sampai 1998 bukan sekadar krisis ekonomi. Itu krisis kepercayaan. Rupiah jatuh dari sekitar 2.300 per dolar Amerika Serikat menjadi lebih dari 15.000. Bank-bank kolaps. Negara harus meminta bantuan IMF, Bank Indonesia berada di pusat badai. Saat itu, fungsi Bank Indonesia masih bercampur dengan kepentingan politik. Tekanan datang dari mana-mana untuk menyelamatkan bank, untuk membiayai defisit, untuk mencetak uang. Dan di sanalah titik balik itu terjadi. Krisis memaksa perubahan. Tahun 1999, lahirlah Undang-Undang Bank Indonesia yang baru. Bank Indonesia menjadi independen, tidak lagi di bawah perintah langsung pemerintah. Bukan karena para ekonom tiba-tiba idealis, tapi karena sejarah membuktikan bahwa bank sentral yang dikendalikan politik cenderung menjadi mesin pencetak masalah. Independensi inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Bank Indonesia tidak bangkrut. Karena ia tidak dibebani kewajiban politik jangka pendek. Ia tidak harus membiayai proyek populis, ia tidak harus menutup defisit anggaran. Tugasnya fokus, menjaga nilai rupiah, menjaga inflasi, menjaga sistem keuangan tetap bernapas. Ketika krisis global 2008 menghantam dunia, Indonesia kembali diuji. Bank-bank besar di Amerika Serikat tumbang, Lehman Brothers runtuh, pasar keuangan dunia membeku, modal asing kabur, rupiah tertekan, tapi kali ini ceritanya berbeda. Bank Indonesia menurunkan suku bunga, menyuntik likuiditas, dan bekerja bersama pemerintah serta LPS untuk menjaga kepercayaan. Tidak ada kepanikan massal, tidak ada antrian panjang di bank, sistem bertahan. Puncaknya datang lagi saat pandemi COVID-19 tahun 2020.
aktivitas ekonomi berhenti. Negara menghadapi defisit anggaran terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Dalam situasi normal, ini adalah resep bencana. Tapi Bank Indonesia mengambil peran luar biasa. Melalui skema burden sharing, Bank Indonesia membeli surat berharga negara langsung dari pemerintah. Sesuatu yang dulu dianggap tabu. Dilakukan dengan hati-hati, dengan batas, dengan narasi yang dikontrol ketat. Di mata publik, ini terlihat seperti keajaiban. Negara mengeluarkan uang besar. Bank Indonesia membantu, tidak bangkrut, tidak hiperinflasi. Tapi di balik layar, ini adalah permainan keseimbangan yang sangat rapuh. Semua bergantung pada satu hal yang tidak bisa dicetak, kepercayaan. Bank Indonesia tidak bangkrut karena ia tidak dinilai seperti perusahaan. Neracanya tidak dibaca seperti laporan keuangan biasa. Selama publik percaya bahwa rupiah memiliki nilai, selama inflasi terkendali, selama sistem keuangan stabil, Bank Indonesia tetap hidup. Negara sebaliknya dinilai setiap hari oleh pasar, rating kredit, yield obligasi, arus modal. Negara bisa kehabisan uang sebelum kehabisan kepercayaan. Namun ini bukan cerita tentang lembaga yang kebal. Bank Indonesia bisa gagal, bisa salah, bisa kehilangan kredibilitas. Dan jika itu terjadi, konsekuensinya bukan kebangkrutan formal, melainkan krisis nasional. Karena bank sentral adalah jantung sistem. Ia mungkin tidak pernah bangkrut di atas kertas, tapi jika jantung berhenti berdetak dengan ritme yang benar, seluruh tubuh ekonomi akan kolaps. Di akhir cerita ini kita sampai pada satu kesadaran sederhana tapi penting. Bank Indonesia tidak pernah bangkrut bukan karena ia kebal hukum ekonomi, tapi karena ia berdiri di atas fondasi kepercayaan, disiplin dan pelajaran pahit dari sejarah. Negara bisa bangkrut karena uangnya habis. Bank sentral runtuh ketika kepercayaan habis. Dan dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah mata uang paling mahal di dunia.